Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Etika Profesi yang beranggotakan Marsenda Faiza Majid, Devi Nasifa Nur Husnina, Febiata Sania Salsabila akan menjelaskan materi sedikit tentang pekerjaan, profesi, dan profesional. Kebutuhan manusia menurut Abdul Qadir pada tahun 1997 terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis, kebutuhan psikis, dan kebutuhan pekerjaan. Sedangkan kebutuhan primer manusia dibagi menjadi sandang, pangan, papan atau perumahan, kendaraan, dan pernikahan. Berikut adalah pengertian dari bekerja, pekerjaan, dan profesi. Pekerjaan adalah hasil pekerja atau perbuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitulah pekerjaannya sehari-hari, dan berkat pekerjaan mesin baru hasilnya sangat memuaskan. Kemudian pekerja adalah orang yang bekerja, dan bekerja adalah melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan. Bekerja adalah kodrat manusia serta merupakan kebutuhan manusia. Tujuan orang bekerja dan melangkah statusnya sebagai pekerja ada 4 menurut Thomas Aquinas yang dikutip oleh Sumayono yang meliputi 1. Memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, kendaraan dan pernikahan serta wifi atau paketan internet. Kemudian 2. Mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Aktivitas yang merugikan bisa dikurangi seperti mengamen atau mengemis, curanmor, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah melayani sesama. Hasil dari bekerja dapat dipergunakan untuk kepentingan umat manusia. Dan yang terakhir adalah mengontrol gaya hidup. Seseorang yang bekerja pasti mempunyai rencana kerja dan hidup. Profesi dan profesional. Profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan profesional adalah seseorang yang melakukan profesinya secara benar dan menurut ketentuan etika profesi yang berlaku. Berikut adalah sikap seorang profesional. Yang pertama, komitmen tinggi. Profesinya inline, tidak heterogen dan dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap profesi dan hasil pekerjaannya. Kemudian berpikir sistematis, pola pikir yang terencana, runtut, efisien, dan efektif. Lalu penguasaan materi, menguasai dan terampil terkait dengan pengetahuannya. Dan yang terakhir adalah menjadi bagian masyarakat profesional, menjadi anggota asosiasi profesi untuk keeping knowledge. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan seseorang yang memiliki profesi tertentu dengan ukuran tertentu. Menurut Gilley dan Dan Eklund pada tahun 1989, standar profesional dapat diukur dari 4 pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan perkembangan bertahap, pendekatan berorientasi karakteristik, dan pendekatan berorientasi non-tradisional. Kompetensi profesional. Pendekatan orientasi karakteristik dibagi menjadi 8, yaitu 1. Kode etik, 2. Pengetahuan, 3. Keahlian dan kompetensi, 4. Tingkat pendidikan, 5. Sertifikat keahlian, 6. Proses, 7. Tindakan disiplin, dan 8. Etika profesi. Sedangkan pendekatan orientasi non-tradisional, pengukuran dilakukan sejak awal dimulainya seseorang menekuni profesi. Baiklah, sudah cukup penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.